Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewan Samanta dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video jawaban dari tugas 1 logika yang ada 2 soal. Yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut beserta contohnya. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy itu. Saya akan menjawab dari nomor 1 terlebih dahulu. Term adalah satuan terkecil dalam logika, digunakan untuk mewakili objek, konsep, atau karakteristik tertentu dalam argumen atau proposisi, seperti manusia, meja, dan bisa juga nama orang. Nah, term ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, term umum atau universal, yang mengacu pada seluruh anggota suatu kategori. Contohnya, term manusia, term benda, term hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu term khusus atau partikular yang mengacu pada sebagian anggota suatu kategori. Term ini sering ditandai dengan kata-kata seperti beberapa, sebagian, atau ditujukan pada kategori yang tidak menyeluruh. Contohnya beberapa mahasiswa, setiap orang, beberapa warga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu term tunggal atau singular yang merujuk pada satu individu atau objek tertentu yang biasanya digunakan untuk menunjuk elemen yang unik dan pasti, yang biasanya berupa nama atau deskripsi yang eksklusif. Contohnya seperti nama orang Denny Sumargo, bisa juga nama gunung seperti Gunung Bromo, Gunung Krakatau, Danau Toba, dan lain sebagainya. Untuk jawaban nomor 2, logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid, yang biasanya terjadi karena asumsi yang salah, data yang tidak memadai, atau teknik retorika yang menipu. Contoh bentuk logical fallacy itu ada beberapa, seperti ad hominem, fast dilemma, slippery slope, dan strawman. Di sini saya akan menjelaskan yang strawman. Strawman adalah mengubah argumen lawan menjadi versi ekstrim yang mudah diserang. Contohnya, si A ngomong, saya pikir kita sebaiknya mengurangi konsumsi gula agar hidup lebih sehat. Terus si lawan bicaranya menjawab, jadi kamu ingin melarang semua orang makan makanan yang manis dan membuat hidup kita jadi hambar. Jadi sini kan dalam contoh si argumen aslinya hanya mengusulkan untuk pengurangan gula demi kesehatan. Namun si lawan bicaranya malah mengubah argumen yang menjadi pernyataan ekstrim bahwa ikut mengurangi gula berarti menyerobot kenikmatan hidup secara keseluruhan. Jadi kan versinya diubah dari maksud si awal. Nah, cara untuk menghindari si logical fallacy itu ada beberapa, seperti berpikir kritis dan validasi si informasinya. Yang kedua yaitu fokus pada inti argumen, bukan menyerang si pribadi lawan. Terus kita tuh juga harus memisahkan elemen emosional dari logika. Dan juga kita tuh juga harus mempelajari jenis logical fallacy untuk mengenali dan menghindari si logical fallacy itu. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.